Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah STM 17 Limpau, Ibu Kusnati SPDSD. Yang sama-sama kita hormati Bapak-Bapak, Ibu Majelis Guru STM 17 Limpau. Pada kesempatan kali ini mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kita untuk menghadiri menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bu Fitni Adria, CGP Angkatan 11 UPT STM 17 Limpau. Pada belakang itu salat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Baik, tidak menanyakan kata berimahnya, mari kita buka acara kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara pertama kami mintakan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan kata sepatah dua kata untuk membuka acara pada siang ini. Kepada Ibu kami silakan dengan segala hormat. Yang sama-sama kita hormati Ibu dan Bapak Guru SDN 17 Limpau dan juga kalah dibanggakan yakninya Ibu Fitni Nadia sebagai narasumber yaitu dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Kami sekarang mengucapkan terima kasih banyak karena dengan adanya acara ini mungkin di antara kita dapat menerapkannya nanti di kelas masing-masing, yaitu supaya pendidikan anak kita lebih maju untuk masa yang akan datangnya. Dan terima kasih banyak Ibu Fitni Nadia. Semoga ilmu yang didapatkan dalam CGP nanti ini adalah salah satunya, yaitu implementasi diseminasi penerapan budaya di sekolah. Maksudnya nanti teman-teman yang lain termotivasi untuk melaksanakan hal yang demikian di kelas masing-masing. Mungkin itu yang dapat disampaikan. Semangat terus dan jangan kendor, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah. Acara selanjutnya pemberian materi atau menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh CGP Bu Fitni Nadia SPD. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu guru semuanya yang sudi berkenan hadir dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Dalam penerapan budaya positif ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait hal ini. Namun sebelumnya, berhubung ini hari sudah siang dan saya rasa mungkin kita sudah jenuh dengan pembelajaran di dalam kelas tadi, maka marilah kita ice breaking terlebih dahulu. Bapak Ibu, saya akan putarkan ice breaking-nya. Mari ikuti sama-sama. Tidak usah berdiri, cukup duduk saja. Oke, kita perhatikan sama-sama dan kita praktekkan. We are dreaming, we make it happen.
Ya, dengan ice breaking ini bisa kita hadirkan ke kelas-kelas anak-anak kita. Nantinya anak-anak kita akan menjadi lebih semangat lagi dalam belajar. Selanjutnya, nah, saya akan melakukan pertanyaan pemantik, tapi melalui aplikasi yaitu Mentimeter. Saya akan kirimkan linknya di grup. Silahkan nanti dibuka grupnya. Pertanyaan pemantik ini berhubungan dengan apa yang akan saya sampaikan nantinya. Oke, silakan dilihat handphonenya di grup sudah saya kirim. Nah, yang pertama itu apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah masuk ke dalam era pembelajaran kurikulum merdeka dan kita semua pasti sudah paham dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Silakan Bapak Ibu tuliskan di sana kira-kira apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Menurut pemahaman Bapak Ibu saja. Oke, sudah ada satu respons yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke Pak Ber, kira-kira apa masalahnya Pak Ber? Oh belum. Pak Ber nomor 1 sudah. Apa yang Bapak Ibu tentang pembelajaran? Waktu itu pokoknya rencana. Tarik bro. Ya, silahkan dikirimkan jawabannya. Dari di sana nanti kita akan bisa menarik benar-benar tentang materi yang akan saya sampaikan. Itu pelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Dan pembelajaran yang beragam. Kira-kira apa nih yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Oke, kita lanjut ke slide kedua. Tuliskan 1 atau 2 kata tentang disiplin positif. Apa itu menurut Bapak atau Ibu? Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif? Tuliskan dalam 1 atau 2 kata saja. Kira-kira apa itu disiplin positif? Tepat waktu, oke. Ya, yang dalam pikiran kita saja gimana itu disiplin positif. Bu Liza, tepat waktu. Bagus, disiplin yang teladan, yang telah disepakati, oke. Disiplin yang telah disepakati. Kira-kira apa lagi? Disiplin yang bagaimana? Yang disiplin positif itu. Tidak usah panjang Bapak Ibu, hanya apa yang Bapak Ibu ketahui saja. Bagaimana kita memaknai disiplin positif tersebut? Ini bisa Bu Mar? Iya, silakan Bu Mar kirim. Submit. Ya, belajar aja. Oke, disiplin tentang diri sendiri. Bertanggung jawab. Dia hanya beberapa kata Pak. Ya. Bertanggung jawab. Lagi disiplin tanpa hukuman. Oke. Jadi itu yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin positif. Kita lanjut pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan yang saya berikan ini adalah gambaran
pemahaman Bapak Ibu terhadap apa yang akan saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu pernah membuat keyakinan kelas? Oke, ini keyakinan kelas itu seperti kita lakukan di awal pembelajaran dengan siswa. Pernah? Oke. Kedua orang, 3, 4. Oke, jadi semuanya rata-rata pernah ya membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Oke, lanjut kita lagi. Oke, semuanya sudah pernah membuat. Apakah Bapak Ibu mengetahui posisi kontrol yang pernah Bapak Ibu jalani di sekolah? Nah, kita sebagai seorang guru pasti ada posisi kontrolnya masing-masing. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak posisi kontrol Bapak Ibu di sekolah sebagai apa? Mengontrol diri dengan emosi ya, Bu. Oke, semuanya menjawab tahu atau pernah. Oke, jadi kesimpulannya dari pertanyaan pemantik yang saya sampaikan tadi tentang disiplin positif, tentang posisi kontrol guru. Nah, itu yang akan kita pelajari, yang akan kita berbagi, istilahnya kita berbagi di sini. Saya berdiri di depan ini, di depan Bapak Ibu guru, untuk menyampaikan apa yang saya dapatkan. Dan di sini kita berbagi dan tidak mengajari. Nah, tadi saya sudah bertanya, apa itu budaya positif? Budaya positif tersebut adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi keyakinan universal itu seperti misalnya bergotong royong, mandiri. Nah, perwujudan itu bagaimana di sekolah kita nantinya yang diyakini dan diterapkan di sekolah. Misalnya di sekolah kita lebihnya kepada sikap bertanggung jawab, lebih kita beriman dan bertakwa. Nah, itu yang akan kita terapkan di sekolah kita. Konsep inti dari budaya positif. Dari pertanyaan pemantik tadi, ini yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, dan posisi kontrol guru, keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu tadi ya Bapak Ibu, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mana kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita tersebut. Misalnya kita mengelompokkan peserta didik, ini anaknya memang lebih kepada auditori, ini yang lebih kepada visual saja. Nah, atau anak ini memang butuhnya untuk melihat sesuatu dengan membaca, dengan melihat gambar. Nah, seperti itu, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi intinya yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi tadi itu kita lakukan untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat elemen dari profil pelajar Pancasila? Ingat Pak? Bu? Elemen dari profil pelajar Pancasila? Bu Mar? Oke, ada di sana beriman dan bertakwa. Profil pelajar Pancasila yang itu, iya, gotong royong, kreatif, mandiri, ya, apalagi berkebinekaan global, ya. Oke, lanjut kita dan berpikir kritis. Lanjut lagi miskonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol dalam kehidupan sehari-hari kita terkadang mengalami beberapa salah konsep istilahnya di sini, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Mungkin di sini kita lihat yaitu kita yang sering mengontrol murid. Sebenarnya kalau dalam pembelajaran berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu siswa diberikan kebebasan kemerdekaan dengan sebebas-bebasnya. Bagaimana di sana kita sebagai guru itu ibaratnya
seorang petani dan siswa itu sebagai tumbuhannya. Kalau kita ingin siswa kita itu bagus tumbuhnya, itu tergantung kepada gurunya. Nah, kemudian yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Saya menyadari sebagai seorang guru di sini kadang-kadang ini memang saya lakukan, yaitu ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kadang-kadang agar anak tersebut mau mengikuti apa yang kita inginkan, kita menimbulkan rasa bersalah dulu dalam dirinya agar dia mampu misalnya mengerjakan PR. Kalau udah dibuat tuh untuk tuh payah orang tua di rumah. Nah, kadang-kadang sering juga seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan kemudian juga ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Sebenarnya tidak, karena kita pada era pendidikan kurikulum merdeka sekarang ini, bahwa kita sebagai orang tua tidak bisa lagi memaksakan apa yang ingin bagi kita. Baiknya itu adalah anak-anak tersebut menuntut apa yang mereka inginkan. Lanjut lagi, mengubah paradigma stimulus respons pendekatan teori kontrol. Yang pertama yaitu dalam stimulus respon ada realitas kita sama. Dalam teori kontrol yaitu kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau dalam teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi intinya kalau di dalam stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu bagaimana kita memandang sesuatu itu seperti berkebinekaan global tersebut. Bagaimana kita memandang sesuatu yang berbeda itu sama semuanya. Kita tidak membeda-bedakan siswa. Apa yang mereka lakukan itu mungkin bagi saya salah, namun nanti bagi Pak An itu benar. Jadi pemandangan kita itu kan masing-masing memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Itu dia. Ini. Ya Pak. Teori tadi, satu kan teorinya tadi. Teori kontrol. Kontrol dan teori Stimulus respon. Respon. Jadi dalam menghadapi satu permasalahan di dalam kelas, apakah kita memilih salah satu atau kita pilih permasalahan, kemudian bisa kita tentukan satu permasalahan yang kita pakai, teori yang kita pakai atau pakai keduanya? Tidak Pak. Jadi di dalam sebaiknya yang kita pakai itu di sini adalah teori kontrol. Nanti akan ada bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah permasalahan di dalam kelas Pak. Ada nanti materinya. Iya. Jadi kalau misalnya di dalam stimulus respons ini kita berlaku dia harus seperti itu. Tetapi kalau di dalam teori kontrol di sini yaitu kita bisa menanyakan dulu bagaimana harusnya baiknya itu dia Pak. Lanjut lagi, nah ini disiplin positif. Tadi Bapak Ibu ketika saya menanyakan apakah tahu dengan makna dari disiplin positif tersebut. Nah, disiplin positif tersebut berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Bapak Ibu paham tidak, mengerti tidak apa itu yang dimaksud dengan disiplin positif di sini? Pernah tidak Bapak Ibu menerapkan disiplin positif kira-kira di dalam kelasnya? Bagaimana bentuknya? Pak, kira-kira Iya Pak. setiap misalnya dalam penerapan disiplin positif kan kita mendidik setiap pelanggaran atau pelanggaran disiplin tanpa memberikan ancaman atau hukuman. Penerapan, contoh penerapan. Iya. Nanti di dalam penerapan disiplin positif ini kita akan mempelajari namanya segitiga restitusi Pak. Jadi ibaratnya gini, ketika biasanya kita ini selalu memberikan reward, selalu memberikan hukuman. Ada dua kiri dan kanan ya Pak. Misalnya kalau anak tersebut bagus kita berikan reward. Tapi pada kenyataannya reward itu akan membuat siswa lain pasti cemburu, Pak. Nah, ada lagi kalau misalnya anak kita tidak patuh, kita akan berikan hukuman. Contohnya, siswa yang tidak membuat PR.
Tuh. Kemudian kita berikan hukuman membersihkan WC. Terkadang siswa yang tidak membuat PR itu senang dia tidak belajar. Kemudian kita kasih suatu hukuman membersihkan WC. Jadi itu bukan bagaimana bukan solusi yang baik untuk dalam menerapkan disiplin positif tersebut. Nah, dalam penerapannya nanti bagaimana cara menumbuhkannya, kita bisa menggunakan yang namanya segitiga restitusi penerapannya. Kita harus menanyakan dulu alasannya bagaimana, nanti kita tanyakan keyakinan. Jadi di dalam penerapan segitiga positif ini, anak muncul motivasi dalam dirinya, bukan lagi ekstrinsik tetapi intrinsik. Memang karena kesadaran mereka sendiri. Jadi ibaratnya gini, ketika kita memiliki, Bapak pernah membuat keyakinan kelas dalam ayat. Ketika kita sudah punya keyakinan kelas, mereka berbuat salah dan melanggar itu, kita tanya lagi kepada mereka, keyakinan kelas apa yang telah kita bentuk. Nah, seperti itu Pak. Oke, nanti kita lihat penerapannya ya Pak. Kemudian nilai-nilai kebajikan. Nah, di dalam disiplin positif ini nilai kebajikan yang kalau kita sebagai profil pelajar Pancasila, nilai ini yang akan kita tanamkan nantinya. Oke, kira-kira sampai di sini Bapak Ibu ada yang tidak mengerti atau paham? Paham ya Pak? Lanjut lagi. Semuanya berkaitan Pak antara disiplin positif. Nah, ada lagi kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu kira-kira kalau anak kita ada yang membuat belah di dalam kelas, itu kira-kira mereka memang ada yang salah dengan dirinya atau ada nggak yang ingin mereka penuhi kebutuhannya? Ya Bu? Iya, berarti mereka ingin dipenuhi kebutuhannya. Kayak kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik kita lakukan dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Contohnya nih Bapak Ibu, ada anak yang suka minta jajanan temannya. Kira-kira itu kebutuhannya sudah terpenuhi atau belum? Iya, karena belum terpenuhi, makanya dia minta-minta sama temannya. Atau di rumah ada anak yang tidak mendapatkan perhatian dari orang tua. Sampai di sekolah kita temukan anak tersebut sering menjahili temannya. Kira-kira kebutuhannya sudah terpenuhi bukan Bu? Sudah terpenuhi di rumah? Kira-kira? Iya, belum terpenuhi. Karena belum terpenuhi, mereka mencari cara agar kita di sekolah atau teman-temannya memperhatikan dia. Makanya ini kebutuhan dasar manusia. Kita lihat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Kemudian ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Dan kemudian ada penguasaan, kebebasan, kesenangan. Nah, saya minta salah satu dari Bapak Ibu yang di sini menceritakan kira-kira apa bentuk dari sikap dari peserta didik yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dia, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut mereka melanggar aturan yang ada. Kira-kira ada Bu? Kira-kira Ibu bisa ceritakan salah satu bentuk dari sikap siswa yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kebutuhan yang ini. Kira-kira ada nggak Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diceritakan umpamanya ada di antara anak di rumah kurang perhatian dari orang tuanya, sampai di sekolah kegiatan yang diberikan akan dikerjakannya. Kalau kita hadapi dengan sepenuh hati, kita bujuk, kita rayu, kita bagaimana, dan pokoknya dia mau belajar kembali. Itu gitu. Terima kasih saya Bu Umar. Jadi di sana yaitu dia ibu bujuk, ibu rayu, sehingga setelah dibujuk, dirayu, disayang-sayang, dia mau belajar. Ya kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi Bu? Kebutuhan apa yang dicarinya? Di sini kira-kira dari 5 kebutuhan dasar manusia. Iya, kasih sayang. Bu Liza kira-kira ada Bu? Di kelas 2 ada Ibu temukan seperti itu? Oke Bu, silakan Ibu share satu pengalaman. Contohnya Bu, dia tidak buat PR, terus tanya kapan tidak buat PR, terus di rumah enak
Firsa nggak ada, Kak Wika sama Mas Firsa gitu. Oh gitu. Ya oke. Berarti kebutuhan dasarnya di sana apa? Iya, bertahan hidup ya. Kadang-kadang kita melihat juga anak-anak yang tidak jajan ke sekolah. Sering kita perhatikan contohnya ketika market day. Ada juga anak-anak kita yang tidak membayar uang jajannya. Sebenarnya itu bukan, kalau di dalam apa yang kita pahami itu sebenarnya mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, bukan melakukan hal yang menyimpang. Kemudian lagi, Bapak Ibu sampai di sana paham Pak? Oke, kita lanjut ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi kita sebagai manusia, mungkin Bapak Ibu dan saya pun merasakan seperti ini. Terkadang kita sebagai manusia itu melakukan sesuatu itu karena ada apa-apanya. Nah, ini contohnya. Yang pertama, motivasi kita yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kita bisa lihat dari anak-anak kita. Mereka terkadang takut dengan kita. Misalnya hari ini bilang, coba ibu besok tidak buat PR, ibu akan panggil orang tuanya. Pasti semuanya semua membuat PR. Nah itu karena mereka takut akan dapat hukuman. Nah ada lagi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Coba sekali-sekali, saya juga pernah melakukan hal itu. Besok anak ibu harus hafal materi ini ya. Siapa yang dapat nilai 100 akan ibu kasih reward. Besoknya semua dapat nilai di atas 80. Nah itu salah satu contohnya, karena mengharapkan imbalan atau hukuman. Nah seperti yang ditanyakan oleh Pak An tadi, disiplin positif tersebut. Jadi ketika seseorang sudah menerapkan disiplin positif, poinnya di sini Pak, berarti dia sudah ada motivasi intrinsiknya. Jadi mereka melakukan sesuatu itu bukan karena disuruh-suruh lagi, tetapi karena mereka memang sudah sadar dari dalam dirinya sendiri. Memang sulit bagi kita untuk menjalankan hal tersebut karena memang antara guru dan orang tua juga harus berkolaborasi. Kemudian ada ini dia, hukuman konsekuensi restitusi. Ini yang saya sebutkan tadi. Kalau hukuman tidak terencana tiba-tiba, terkadang kita ingat sekarang anak tersebut melakukan pelanggaran, kita langsung hukum. Nah itu contohnya, murid tidak mau atau yang terjadi tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Contohnya satu arah di sini adalah hanya kita yang memberikan punishment hukumannya, tidak ada feedback dari siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Kira-kira Pak Sandi bentuk hukuman fisik dan psikis itu seperti apa Pak Sandi? Biasanya nih Pak, kalau di dalam pelajaran olahraga ya Pak, Kasih lari tiap kali. iya ya Pak, kasih lari ke Kak Gina. Nah, oke. Jadi dia sehat, bugar. Iya, oke. Nah, konsekuensi lagi kan ada konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini yaitu dia berupa rencana. Contohnya, kita sebelum memulai pembelajaran kita memberikan sebuah pernyataan kepada anak-anak kita. Kita sepakati dulu. Nanti anak ibu kalau yang tidak mau mendengarkan perkataan ibu, kita nggak ibu nilai ya. Nah itu kan konsekuensi seperti itu. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Tapi memang murid terpaksa juga jadinya gitu kan. Sikap guru selalu memonitor murid itu pasti kita, karena kita kan harus konsekuen, harus tetap patuh kepada hukuman. Kemudian lagi restitusi. Nah ini dia saya bilang tadi ada nanti restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau misalnya anak kita sudah paham dan kita sudah juga penerapannya, tidak ada lagi siswa yang melakukan sesuatu karena ada apa-apanya. Nah ini tadi posisi kontrol guru. Pertanyaannya tadi, kalau Pak Ibu sudah tahu posisi kontrol masing-masing, kira-kira ya. Kira-kira di sini tadi apa yang dipikirkan sama Bapak Ibu? Itu apa posisi kontrol itu? Pak, kira-kira dia apa Pak? Posisi kontrol. Kita sebagai guru punya posisi kontrol. Terkadang kita tidak stuck di sini, tidak sebagai penghukum, tidak sebagai pemantau, tidak sebagai manajer. Kadang hari ini bisa kita menghukum, kadang besok kita bisa sebagai teman. Jadi posisi kita itu akan berubah mungkin seiring dengan apa yang terjadi. Kira-kira Bapak Ibu, sebelum saya menjelaskan posisi kontrol itu kan ada 5. Pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan kemudian manajer. Nah kira-kira Bapak Ibu paham
posisi kontrol Bapak Ibu di mana kira-kira dan yang bagian mana yang sering Bapak Ibu lakukan? Pemantau. Pemantau Pak. Kalau Bu Mar? Sebagai apa Bu? Penghukum ya Bu. Oke, ada sebagai teman, ada sebagai manajer. Oke, nah kita coba lihat satu-satu. Nanti ibu-ibu, nanti kita ada list ya di sini. Kira-kira Bapak Ibu sebagai apa? Kita lihat dulu posisi sebagai penghukum. Nah ini posisi penghukum nih. Kita maknai sendiri diri kita dulu ya. Kita lihat bagaimana. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, ini membuat rasa bersalah. Naren! Ini tadi itu ada bermasalah. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak?
Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi
manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang Nah, Bapak Ibu sudah paham belum? Kira-kira kita sudah berada di posisi mana? Kira-kira apa yang sedang selalu kita lakukan di dalam kelas atau di luar kelas? Kira-kira kalau kita itu di mana? Kadang kalau saya menyadari sering penghukum, atau kadang-kadang juga membuat rasa bersalah. Nah, mungkin untuk sampai ke manajer ataupun sebagai pemantau itu hanya sesekali. Kalau misalnya timbul dalam benak kita bagaimana menyelesaikan masalah anak tertentu, mungkin kita akan mencari dulu apa penyebabnya mereka. Nah, tapi kalau misal kadang-kadang kita sebagai guru itu ada rasa seperti manusia ya, tidak luput dari rasa salah. Terkadang kita juga melakukan sesuatu kepada siswa kita dengan menghukum. Banyak seperti itu karena kita melihat siswa-siswa kita kalau tidak diberikan hukuman mereka tidak akan jalan ya Bu. Ya tidak berubah. Lanjut kita akan cek dulu pemahamannya, bagaimana pemahaman kita semua tadi terhadap apa yang kita lihat dari video. Saya akan kirimkan linknya di Bapak Ibu. Nah, silakan klik tampil tadi. Lain dong dia lawannya. Oke, kita mulai ya. Nah, semuanya dari di siap-siap. Oke, posisi kontrol dulu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira Bapak Ibu, kalau ada merah kan ada di layar HP-nya cuma merah, orange, biru sama hijau. Iya, kalau misalnya itu mau merasa bersalah, klik aja di merahnya langsung. Oke. Kalau misalnya itu menghukum, klik di birunya. Tapi cuma satu orang yang jawab. 4. Siapa yang benar? Iya Bu, dia kalau ada satunya. Oke. Dua orang yang jawab. Kita lanjut ya. Oke, jadi kita lihat scoreboardnya. Pak Aslan dan Bu Magdaris. Yang benarnya Pak Aslan dan Bu Magdaris ya A. Dewa yang terjawab dia. Iya, dia kalau habis solusinya dia. Iya, habis. Kita lanjut ya. Berarti Bu Isya sama Bu Gusnarti, Pak Sandi tidak menjawab salah. Oke, iya. Jadi Pak Aslan itu beda poinnya dengan Bu Magdaris karena Pak Aslan lebih cepat. Oke Pak, nanti kita main di ya Pak. Tapi tidak sekarang, besok. Oke, lanjut. Oh diketen soalnya. Iya, soal di sini Pak. Kamu tidak pernah benar melakukan. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira apa ya? Itu ada Pak merah. Bapak kan hanya yang ada di HP-nya ini Pak. Oke, 3 penghukum, 2 pemantau. Kira-kira mana yang benar ya? Dia pakai lo tadi bawah. Kita tidak apa? Kita tidak apa? Kalau salah ada bodoh protes. Boleh. Oke. Boleh. Pak Sandi benar ya Pak Sandi? Kita saya. Berarti salah ya Pak? Ibu tidak menjawab. Oke, kita lanjut. Dia pakai lo tadi tuh. Berarti apa orang yang percaya kamu? Lanjut ya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Oke, kira-kira apa ya? Mantap. Cepat ya jawabannya. 1 penghukum, 3 manajer, 1 teman. Kita akan lihat. Sandi dong Sandi.
kira-kira dia itu pemantau kah, temuan kah, penghukum atau manajer? Ayo udah 4, makin paham ya Bapak Ibu. Dengan keyakinan ya Pak tadi salah. Oke, satu orang lagi. Ibu, belum lagi Bu. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jadi jangan. Satu lagi. Terakhir. Sandi nomor 1. Berarti cuma menyelesaikan. Ya, berarti Bapak Ibu udah paham kan bagaimana posisi Bapak sendiri-sendiri. Kita sebagai guru terkadang tidak hanya pemantau, tidak hanya teman, tidak hanya sebagai penghukum, dan terkadang kita berubah sesuai dengan situasi kita masing-masing. Tergantung situasi kebanyakan. Ah iya Pak, terkadang tergantung situasinya Pak. Kita sudah banyak, sudah muat dengan apa, satu anak belum selesai, tambah anak lagi. Jadi kita terhukum jadinya kan Pak, jadi penghukum kita. Lanjut kita keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas ini seperti apa? Bapak Ibu pernah tidak membuat keyakinan kelas dulu sebelum masuk dengan anak-anak di awal pembelajaran atau di awal semester? Pernah ya Pak Sandi? Kira-kira Bapak Sandi satu aja keyakinan kelas yang Bapak terapkan? Setiap kegiatan olahraga bagi anak-anak Bapak wajib memakai pakaian olahraga. Oke, terima kasih. Berarti ada ya Pak keyakinan kelasnya kita harus berpakaian rapi, tadi ya Pak. Jadi kalau dalam membuat keyakinan kelas tersebut kita menggunakan bahasa, kita ubah bahasa yang positif Pak. Kalau tadi kan agak panjang kan Pak. Jadi ibaratnya berpakaian olahraga rapi. Nah di situ sudah ditekankan. Iya. Oke, jadi pembentukan keyakinan kelas tersebut dia bersifat abstrak. Bapak Ibu tahu lah bersifat abstrak tersebut gimana? Memang nggak bisa kita lihat wujudnya. Namun kita sepakati, bisa disepakati bersama-sama. Merupakan pernyataan secara universal. Seperti tadi ya Pak, itu pernyataan secara universal. Jadi kalau Bapak tadi kan tidak spesifik, ya kan? Nah sekarang universalnya yaitu berpakaian rapi. Berarti ibaratnya kalau olahraga pasti pakai olahraga. Nah itu dia. Dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Kita tidak menggunakan tidak boleh, jangan, seperti tidak, tapi positif. Itu Pak. Sedikit aja agar mudah diingat. Jadi kan tadi panjang kan Pak bahasa Bapak. Nah kita rampingkan bahasanya gitu, ya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan kemudian warga sekolah dan warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Maksudnya di sini adalah ketika kita membuat keyakinan kelas, kita tanya dulu kepada siswa, sepakat nggak gitu. Nah kalau misalnya mereka sepakat, nanti gimana nanti cara kita menyepakatinya bersama-sama, itu dia. Nah ini yang saya maksud tadi Pak An, segitiga restitusi. Bapak lihat tadi di video sudah ada ya Pak posisi manajer. Bapak tahu kan posisi manajer tadi? Nah di dalam posisi manajer tersebut sudah ada segitiga restitusinya. Seperti sinaran dan ibu guru tadi. Bagaimana ibu guru tadi dia menanyakan kenapa terlambat, keyakinan kelas apa yang dilanggar, bagaimana cara Naran memperbaiki sikapnya. Nah itu dia segitiga restitusi. Nah di sini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas. Kita ajak dulu kadang-kadang anak-anak kita kan berbuat salah, kita langsung kamu lagi kan seperti itu. Kita ajak dulu anak kita berkomunikasi. Berbuat salah itu wajar. Nah gitu. Setiap kita itu punya yang namanya rasa salah, atau kita manusia itu tempatnya hilaf. Kita kasih dia seperti itu dulu. Dia nyaman untuk menceritakan apa-apa kepada kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah di sini seperti kamu pasti punya alasan. Nah, kita tanya di sini, kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu berkelahi? Kenapa kamu tadi tidak membayar uang jajan di kantin? Kita tanya dulu bagaimana validasi tindakan yang salahnya. Kemudian ada lagi menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini yang ditanya. Keyakinan kelas.
Contohnya dia melanggar, terlambat. Keyakinan kelas apa kira-kira dari terlambat? Itu kan yang setelah kita sepakati adalah disiplin. Kita tanya sama siswa kita, kira-kira keyakinan kelas mana yang anak ibu bapak melanggar? Dijawabnya disiplin. Nah di situ kita menanyakan keyakinannya. Setelah itu baru kita tanyakan bagaimana penyelesaian masalah dari si anak tersebut. Segitiga restitusi di sekolah yang kemarin video saya. Kemudian lagi berdasarkan apa yang telah saya sampaikan dan perjalanan saya dari kurang lebih 2 bulan sebagai guru penggerak, saya lihat bahwa di sekolah kita ini memang sudah saya melihat solid ya. Kenapa? Yang pertama yang saya rasakan yaitu kita sebagai guru di sini mampu untuk berkolaborasi. Kolaborasi itu tidak hanya di dalam hal pribadi saja, tetapi di dalam kemajuan untuk sekolah kita sudah berkolaborasi, seperti kita sering melakukan acara atau segala macamnya, kita semua turun di dalam acara. Kemudian penerapan disiplin positif. Contohnya di sini ketika ada guru menerapkan disiplin positif, kita tidak ikut juga. Kadang ada anak yang dimarahi, kita hanya diam. Berarti itu ibaratnya kita menolong guru yang lain. Tidak semuanya kita marah. Nah itu. Dan kemudian ada saya lihat lagi inovatif. Kita bisa melihat masing-masing kelas sekarang sudah bagus. Berarti kan mampu guru-guru kita menciptakan hal-hal baru di dalam kelas dan di dalam pembelajaran. Kira-kira Bapak Ibu sepanjang yang saya sampaikan tadi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Silahkan Bapak, Ibu, Bu Liza, kira-kira ada yang mau dipertanyakan Bapak-Bapakan? Oh, mungkin itu nomor ini. Ya, Pak, silakan Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Berdasarkan paparan ini tadi sudah membuka mata kita sebagai guru soal minimal saya pribadi ya, bagaimana cara mendidik anak baik itu di dalam penerapan disiplin positif. Seperti yang sudah kita bahas tadi, kadang kita sebagai guru permasalahan di lapangan itu tidak lebih kepada kondisi situasi yang mendesak. Jadi kita kadang diharapkan selalu mengambil tindakan yang cepat, tepat. Jadi kita tidak bukan kita ingin mengelak dari apa yang disebut guru sebagai manajemen, tapi kalau dilaksanakan itu kan butuh waktu. Nah, mungkin dari situasi demikian bagaimana solusinya itu? Terima kasih. Oke, jadi saya dapat menangkap pertanyaan dari Pak An bahwa sebaiknya kan kita melakukan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan. Terkadang di lapangan memang banyak hal yang mendesak. Kita contohnya sedang kita melakukan tugas latihan, ada yang berkelahi. Sementara kita terburu oleh memeriksa tugas anak contohnya ya Pak. Atau ketika kita di lapangan dia terlambat. Sementara kita berburu-buru untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, bagaimana solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, mungkin fleksibilitas waktu kita saja Pak. Kita tidak diharuskan langsung untuk menyelesaikan di tempat. Kira-kira kapan waktu Bapak yang agak renggang, misalnya pas jam istirahat, Bapak mungkin bisa panggil anak tersebut. Kita kan memanggilnya tidak hanya sekali langsung kita panggil. Kita perhatikan dia tidak tangguhnya. Mungkin dia melakukan sudah berkali-kali. Untuk kesekian kalinya kita panggil dan ajak dia untuk berbicara berdua. Nah, kita lakukan dulu bagaimana kita memvalidasi tindakannya, bagaimana nanti kita menanyakan apa permasalahannya, bagaimana kita menanyakan bagaimana solusinya kepada siswa tersebut. Nah, sampai di situ saja. Nanti ketika dia sudah memberikan ibaratnya solusi dari dirinya sendiri Pak, berarti kan anak-anak ini kalau dia memberikan solusi dari dirinya sendiri, berarti dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dikatakannya. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti secara terbiasa anak kita bisa menerapkannya. Mungkin itu Pak. Jadi intinya di sini adalah fleksibilitas waktu kita aja Pak, harus dieksekusi di tempat. Tuh, kira-kira Umar ada pertanyaan Umar? Pas ya, Bu Liza? Oke, sudah pas. Kalau sudah pas, kita refleksi sedikit. Kita buka quizzes lagi.
Oke, setelah refleksi, mungkin kita akan mengakhiri diseminasi siang ini. joinmyquizzes.com. Silakan klik di grup. Yuk. Nah, itu. soalnya kok bagaimana bahasa? Tunjukkan Oh, bisa nggak pakai? Hah? Bisa nggak pakai? Beda. Mas bisa nggak pakai? Bagaimana bahasa Bapak? Ada langsung. Oh, beda-beda. Maafkan hal yang menarik dari definisi A yang menarik dari kegiatan Marco. Nah, tuh. Ini beda-beda ya Pak Ibu. Kayaknya bisa di Ansel. Silakan di posisi kontrol tadi ya. apakah Ya. Kaan. Tadi satu Pak berapa? Tria tadi ini Segitiga diskusi. Oke Bapak Ibu, terima kasih refleksi yang telah diisi. Jadi di dalam pembelajaran materi ini, saya berharap nantinya kita bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Jika misalnya antara kita mengalami kesulitan, kita bisa berkolaborasi bersama dalam memecahkan permasalahan ketika kita menemukan siswa yang memang sulit untuk kita selesaikan permasalahannya. Dan saya juga berharap nantinya di dalam penerapan disiplin positif ini kita bisa menegakkan disiplin yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Mungkin hanya itu dari saya yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dan rela untuk pulang terlambat pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Nadia. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Demikian kegiatan kita pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ya Ibu semuanya. Jadi apa tadi kira-kira apa bahasanya yang lebih sederhananya dengan keyakinan kelas itu apa? Nilai-nilai yang kita yakini, yang kita jadikan aturan di dalam kelas. Nah, sekarang Ibu akan bagikan kertas ini. Nanti anak Ibu tuliskan apa yang akan menjadi keyakinan kelas kita untuk satu semester ini. Bisa? Bisa. Oke, silakan dituliskan di kertas ini nanti. Jika sudah selesai, dengan tertib langsung tempel di tempat tulis. Tidak berbicara saat berdiri di depan, mengerjakan tiket, tidak boleh membuli, tidak boleh berbicara dalam kelas, terlambat, harus melaksanakan tiketnya. Oke, tidak berjalan. Oke, sudah semuanya. Nah, dari yang sudah anak Ibu tuliskan dan tempelkan di depan, Ibu melihat banyak kesamaan terhadap apa yang kalian yakini. Salah satunya yaitu ada di sini tentang tidak boleh terlambat. Nah, oke. Berarti itu maksudnya nanti yang pertama kita yakini yaitu hadir tepat. Iya, hadir tepat.
sini harus piket, harus piket, harus piket. Nah, banyak itu yang menuliskan harus piket. Berarti apa itu? Melaksanakan piket kelas. Iya, berarti melaksanakan piket kelas. Ada lagi yang ibu temukan, yaitu tidak berbicara saat guru menerangkan, tidak berbicara. Berarti apa itu? Tidak. Bagaimana? Tidak berbicara, semuanya tidak bisa berbicara. Tapi kita jadikan dia lebih simpel lagi bahasanya, yaitu apa? Menjaga ketenangan. Iya, menjaga ketenangan kelas. Nah, setelah itu ada lagi Bu, lihat di sini tidak berjalan-jalan, sama dengan itu. Jadi tidak berjalan, tidak berbicara, itu sudah masuk ke dalam menjaga ketenangan kelas. Itu yang Bu lihat di sini. Berarti anak ibu sepakat dengan ini semuanya? Sepakat? Oke, berarti kalau kamu sudah sepakat, kamu harus apa? Harus menaati aturan tersebut. Oke, kalau sepakat semuanya, ibu akan memanggil satu persatu untuk menandatangani kesepakatan kita. Oke? Bisa ya? Oke. Mulai. Nah, anak ibu udah siap kan? Kita mau menandatangani kesepakatan kelas, keyakinan kelas tadi. Berarti kalau kamu sudah menandatangani, kamu sudah sepakat dengan apa yang kita tuliskan di depan tadi. Sudah? Oke, kalau sudah,